Kembali lagi bersama saya Canggih Wisnudaya dari PT Java Medica Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang All-Purpose Patient Care Simulator untuk tipe yang basic. Saat manikin ini dikirim, posisi tangan dan kaki terpisah daripada torso dari manikin ini. Jadi sebelum kita menggunakan manikin ini untuk kegiatan belajar mengajar atau untuk melakukan pendidikan, terlebih dahulu kita rangkai tangan dan kakinya. Cara merangkainya adalah seperti ini. Yang pertama adalah memasang bagian tangan atau lengan dari manikin. Kita lihat bagian lengan atasnya ada bentuk seperti ini, dan di torso ada lubang seperti ini. Kita masukkan bagian lengannya seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita putar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pasang bagian kaki. Terlebih dahulu kita lepas bagian ini. Ada 4 bagian yang kita lepas dengan susunan seperti ini. Kemudian kita masukkan kakinya ke dalam torso. Kemudian yang pertama kita pasangkan seperti ini sehingga terpasang seperti ini dari dalam torsonya. Oke, setelah tangan dan kaki ini sudah terpasang ke torso dari manikin ini, maka manikin ini sudah siap untuk digunakan perawatan pasien. Apa saja yang bisa dilakukan dalam manikin ini? Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa persendian dari manikin ini bisa ditekuk selayaknya manusia. Contohnya seperti ini. Dengan persendian yang bisa digerakkan selayaknya manusia ini bisa membantu kita saat kita ingin melaksanakan praktek bagaimana cara handling pasien yang benar, bagaimana cara memindahkan pasien ke dalam bed, kemudian bagaimana cara kita mendudukkan pasien di kursi roda dan lain sebagainya. Kemudian selain perawatan seperti itu, kita juga bisa melakukan perawatan rambut dan wajah dari pasien. Jadi ini bisa digunakan untuk simulasi memandikan rambut dan membersihkan wajah dari pasien. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan pupil pada pasien. Kemudian kita bisa melakukan NGT, kemudian masukkan oksigen, kemudian kita bisa melakukan suction baik dari oral, nasal maupun dari tracheal. Kemudian kita juga bisa melakukan perawatan tracheostomi di bagian ini. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan injeksi intramuskular. Kemudian kita bisa melakukan perawatan ostomi dan kolostomi. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan IV dengan menggunakan tangan opsional seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan manikin ini untuk pelatihan pemasangan selang kateter. Selanjutnya kita juga bisa mempraktekkan pemasangan selang kateter pada manikin ini. Jadi di manikin ini ada 2 pilihan, yakni genital laki-laki seperti ini, kemudian ada genital perempuannya. Jadi kita bisa bebas memilih genital mana yang mau kita gunakan untuk pemasangan selang kateter. Kemudian cara pemasangannya dalam manikin, yang pertama kita bisa lihat seperti ini, ada 2 tambungan di genital ini. Yang pertama yang atas ini untuk kateternya, kemudian yang bawah ini untuk enemanya. Jadi selain untuk kateter, manikin ini juga bisa digunakan untuk praktikum atau simulasi enema atau memasukkan obat ke dalam duburnya. Jadi nanti akan tertampung dalam tambungan ini. Kemudian yang atas ini untuk tambungan simulasi tambungan urinnya. Sebelum dipakai kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita lepas seperti ini, kemudian kita isikan air terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan ke
kateternya seperti ini. Kemudian bisa kita ambil dari dalam torsonya, ada satu selang seperti ini, kita hubungkan ke bagian atas seperti ini. Ini kemudian bagian luar ini ada dua selang. Yang selang bawah ini dihubungkan dengan bolt seperti ini. Yang selang atas ini adalah outlet atau keluaran dari lambung, simulasi lambungnya. Jadi saat kita masukkan makanan menggunakan selang NGT, maka otomatis cairan sisa dari lambung akan keluar melalui selang yang bagian atas. Kemudian fungsi dari bolt yang dihubungkan ke tambungan kateter ini digunakan saat kita sudah memasukkan selang kateter, kita tekan bolt ini untuk memberikan tekanan sehingga urin atau simulasi urin bisa keluar melalui selang kateter. Kemudian setelah dipasang seperti itu, kita masukkan kateternya ke dalam torso seperti ini hingga terpasang seperti ini. Jadi genita bagian atas bisa digunakan untuk pemasangan selang kateter, kemudian bagian bawah bisa digunakan untuk enema. Kemudian di bagian sini ada tali pengikat seperti ini, digunakan untuk melepas dengan cepat dari genital ini jika seandainya kita menghendaki penggantian genital ke genital laki-laki. Setelah dilepas seperti ini, kita copot booltnya, kemudian kita ganti genitalnya dengan cara yang sama. Selanjutnya ada opsi bedsore wearable seperti ini. Jadi kita bisa melakukan perawatan luka pada bagian belakang dari manikin. Pertama kita putar manikinnya seperti ini dan kita bisa meletakkan bagian ini seperti ini. Kemudian jika menghendaki ini lebih kuat terikat pada manikin, kita bisa pasangkan seperti ini. Kemudian kita bisa putarkan pinggul dari manikin untuk menguncinya seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan praktek atau pengecekan tekanan darah dari pasien menggunakan opsi tangan seperti ini. Terlebih dahulu kita ganti bagian tangannya dengan tangan seperti ini, kemudian kita bisa melakukan pengecekan tekanan darah pada manikin seperti ini. Ada satu unit tangan, kemudian ada monitornya, dan juga ada sphygmomanometer khusus yang sudah dimodifikasi. Kemudian cara untuk menggunakannya kita rangkai terlebih dahulu. Jadi ini menggunakan khusus yang sudah termodifikasi. Kemudian di sini ada kabel dari tangan, kita hubungkan di bagian atas seperti ini dalam tanda tangan. Kemudian selang yang putih ini kita hubungkan ke bagian sensor seperti ini. Seperti ini. Dan kita pasangkan di bagian atas seperti ini. Maka manikin siap untuk digunakan. Cara penggunaannya, yang pertama monitor kita hidupkan melalui tombol on off di sebelah samping. Setelah hidup, monitor akan menyala seperti ini. Di sini ada beberapa indikator yang terlihat. Yang pertama itu adalah baterai, kemudian ini ada heart rate-nya, kemudian di sini ada settingan sistolik dan diastoliknya, kemudian ini nanti pressure-nya. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah volumenya, kemudian ini adalah push rate ini untuk menaik turunkan volume, kemudian ini push rate untuk menaik dan turunkan heart rate-nya, dan diastolik ini untuk mengatur sistolik dan diastolik yang akan digunakan. Kemudian saat sistolik dan diastolik sudah diatur,
kita mulai pengukurannya dengan kita menekan bib ini. Otomatis bisa terlihat di bagian sini bahwa tekanannya sudah mulai naik. Kemudian saat kita lepaskan seperti ini, logo hati ini akan muncul saat tekanannya berada di antara sistolik dan diastoliknya, dan juga nanti kita akan mendengar suara dengirnya di bagian sini menggunakan stetoskop. Jadi kita dengarkan, maka akan terdengar seirama dengan munculnya tanda hati di bagian sini. Kemudian volume yang terdengar melalui stetoskop bisa kita atur besar kecilnya dari bagian ini. Sampai saat tanda hati ini sudah menghilang, maka kita juga tidak akan mendengarnya dari bagian tangan manekin ini. Kemudian apabila kita ingin menyimpan pengaturan kita, seperti kita atur sistolik, diastolik, kemudian volume dan juga pulse rate-nya sedemikian rupa, kemudian kita ingin menyimpannya, maka kita tekan call ini sekali, maka settingan kita akan sudah tersimpan. Kemudian ketika kita sudah mengatur untuk pengaturan berikutnya, dan kita ingin kembali ke pengaturan yang sudah kita simpan sebelumnya, kita tekan call, maka dia akan kembali ke pengaturan yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian apabila kita ingin mengaktifkan fungsi gap, kita tekan GAP seperti ini, maka di bagian monitor juga akan tertampilkan GAP seperti ini. Jika kita ingin menonaktifkan, kita tekan sekali lagi menunjukkan bahwa GAP-nya sudah tidak aktif. Manekin ini bisa digunakan berkali-kali tanpa perlu khawatir, karena monitor ini menggunakan daya baterai AA4 buah. Jika baterai daya sudah lemah, tinggal diganti saja, kemudian manekin bisa digunakan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.